Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai buku referensi yang saya pegang. Saya memegang buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dari Ibu A. Siti Sutami SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva Ayu Triasti, NIM 1909110423 dari kelas D Fakultas Hukum Universitas Riau. Baiklah, tujuannya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Rauf SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kita langsung masuk saja ya pada bab 1. Pada bab 1, buku ini mengandung judul Ketentuan Peradilan Tata Usaha Negara, di mana dalam bab 1 ini terdapat 2 poin. Yang pertama mengenai pengertian dan yang kedua mengenai subjek dan objek peradilan tata usaha negara. Pada poin pertama dalam bab 1 ini mengenai pengertian. Dalam buku ini dibahas bukan mengenai pengertian hukum tata usaha negara itu sendiri, tapi mengenai pengertian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 dalam bab 1 pasal 1 mengenai pengertian tata usaha negara, badan atau penjabat negara, keputusan tata usaha negara, sengketa tata usaha negara, gugatan, tergugat, pengadilan, dan hakim. Dalam poin kedua, bab 1 ini yang menjelaskan subjek dan objek peradilan tata usaha negara. Yang pertama ada subjek dalam peradilan tata usaha, di mana subjek dalam peradilan tata usaha ini berupa pihak yang berperkara, dalam artian badan atau orang yang merasa dirugikan oleh badan atau orang penjabat tata usaha negara. Sedangkan yang kedua mengenai objek dari peradilan tata usaha itu sendiri, yaitu secara garis besarnya itu merupakan sengketa. Jadi objek dalam PT-UN itu berupa sengketa. Selanjutnya kita ke bab 2. Bab 2 mengenai kewenangan dan susunan peradilan tata usaha negara, di mana dalam bab 2 ini terdapat 3 poin. Yang pertama, kewenangan peradilan tata usaha negara, yang kedua susunan peradilan dan tempat kedudukan, sedangkan yang ketiga mengenai ketua, wakil ketua, hakim, dan panitera peradilan. Ada poin yang pertama dalam bab 2 ini mengenai kewenangan peradilan tata usaha negara, di mana dijelaskan peradilan tata usaha negara merupakan sarana control on the administration. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kehakiman yang bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan tata usaha negara mempunyai tugas peradilan. Poin kedua dari bab 2 ini mengenai susunan pengadilan dan tempat kedudukan. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh yang pertama Pengadilan Tata Usaha Negara, yang kedua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan keputusan Presiden, dan sebagai pengadilan tata usaha negara yang pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
1990 adalah Peradilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Sebagai kelanjutannya, dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 1992, dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang, Bandung, dan Padang. Sedangkan untuk Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang sebagai langkah pertama oleh pemerintah. Diundangkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembentukan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Susunan peradilan terdiri atas pimpinan hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Menurut pasal 5 ayat 2, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kota atau kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Bahas poin ketiga dari bab 2 ini mengenai ketua, wakil ketua, hakim, dan panitera pengadilan. Hakim adalah penjabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam undang-undang. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung melalui pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Panitera pengadilan. Di setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera pengadilan dibantu oleh seorang wakil panitera. Beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti. Sekretaris pengadilan. Di setiap pengadilan ditetapkan adanya sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Jabatan sekretaris pengadilan dirangkap oleh panitera. Pada waktu seorang diangkat sebagai panitera, ia juga sekaligus diangkat sebagai sekretaris pengadilan. Hakim ad hoc atau Laijet G. Beberapa pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara dikenal apa yang disebut dengan hakim ad hoc yang diatur dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bab 3 mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara. Penyelesaian sengketa tata usaha negara ini terbagi dalam dua upaya. Yang pertama upaya peradilan, yang kedua upaya administratif. Dalam upaya administratif ini terdapat lagi 2 poin. Yang pertama ada banding administrasi, yang kedua keberatan. Upaya peradilan artinya upaya melalui badan peradilan, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat 1 banding ke Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan upaya administratif artinya upaya melalui instansi atau badan tata usaha negara dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan. Mengenai pengajuan gugatan. Ada prosedur peradilan tata usaha negara. Prosedur peradilan tata usaha negara ini dimulai dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat karena adanya keputusan yang dilakukan oleh badan atau penjabat tata usaha negara yang dianggap merugikan. Tolak ukur subjek yang bersengketa dapat
kita lihat pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian ada mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan. Seperti yang telah disinggung di muka, sesuai dengan pasal 55, tenggang waktu pengajuan gugatan peradilan tata usaha negara adalah 90 hari. Ketentuan mengenai tenggang waktu 90 hari itu ternyata tidak ada ketentuan pengecualian. Artinya, selalu dihitung sejak diterimanya atau setelah diumumkannya keputusan badan atau penjabat tata usaha negara yang digugat. Mengenai biaya perkara, menurut pasal 59, untuk mengajukan gugatan, penggugat harus membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera. Mengenai syarat-syarat gugatan, menurut pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu gugatan harus memuat yang pertama, nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Yang kedua, nama jabatan, tempat kedudukan tergugat. Sedangkan yang ketiga, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Selanjutnya, rapat pemusyawaratan dan pemeriksaan persiapan. Pada pemeriksaan sengketa tata usaha negara, sebelum memasuki pemeriksaan pokok sengketa, dilakukan rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan. Menurut pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasar. Bab 5. Pemeriksaan pokok sengketa. Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara dengan 3 hakim majelis. Persidangan dibuka dan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang, pasal 68, yang menyatakan sidang terbuka untuk umum atau merupakan sidang tertutup. Hal ini sangat penting mengingat jika hal tersebut tidak dipenuhi, dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan demi hukum. Pemeriksaan dengan acara biasa. Pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan tertutup atau terbuka untuk umum. Apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang dipersidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Hal ini penting sebab apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat menyebabkan batalnya putusan dari hakim. Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak memberi petunjuk dalam sidang kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan Hakim Ketua Sidang dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada kehendak para pihak. Hakim pun harus selalu memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh sengketa itu. Selanjutnya intervensi.
Intervensi yang diatur dalam pasal 83 dan pasal 118 adalah ikut sertanya pihak lain ke dalam sengketa selama pemeriksaan berlangsung. Setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh hakim, baik atas perkara sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat dimasuk dalam sengketa tata usaha negara. Bab 6 mengenai pembuktian. Dalam pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan alat bukti. Alat bukti yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Yang kedua, keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Surat sebagai alat bukti terdiri atas 3 jenis, yaitu akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Penilaian hasil pembuktian. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan hakim menentukan apa yang harus dibuktikan. Beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran material. Berbeda dengan sistem hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang ditunjukkan oleh para pihak hakim peradilan tata usaha negara dapat menentukan sendiri. Yang pertama, apa yang harus dibuktikan. Yang kedua, siapa yang harus dibebani pembuktiannya. Yang ketiga, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian. Sedangkan yang keempat, kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Bab 7 mengenai pemeriksaan dengan acara cepat. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat menurut pasal 98 ayat 1. Acara cepat pasal 98 sampai 99 merupakan percepatan dari jalannya proses pemeriksaan dan pemutusan pokok sengketa dari gugatan yang masuk. Bab 8. Putusan pengadilan. Setelah pemeriksaan sengketa diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Suatu putusan pengadilan diambil untuk memutuskan suatu perkara yang diserahkan kepadanya dalam rangka yang dinamakan jurisdiction content. Suatu putusan harus memuat dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kepala putusan. Yang kedua, identitas para pihak. Yang ketiga, ringkasan. Yang keempat, pertimbangan. Yang kelima, alasan hukum. Yang keenam, amar putusan dan biaya perkara. Yang ketujuh, waktu, nama hakim, panitera, dan keterangan lainnya. Pelaksanaan putusan pengadilan. Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Meskipun putusan pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Selanjutnya mengenai ganti rugi, putusan pengadilan yang berupa pembebanan ganti rugi atau rehabilitasi dilihat pasal 97 ayat 10 dan ayat 11. Besarnya ganti rugi harus dihitung berdasarkan hal-hal yang nyata diderita oleh penggugat dan segala sesuatu lainnya yang dianggap patut dan layak menurut pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sedangkan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Daerah dibebankan pada pendapatan anggaran belanja daerah. Pasal 2 ayat 1. Rehabilitasi. Apabila gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan, penggugat dimungkinkan untuk menuntut rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabat sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Selanjutnya kompensasi menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 yang dimaksud dengan kompensasi adalah pembagian sejumlah uang kepada orang atas Badan Tata Usaha Negara oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara. Besar kompensasi adalah paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak 2 juta dengan memperhatikan keadaan yang nyata. Selanjutnya bab 9 mengenai banding. Banding sering disebut juga dengan istilah ulangan pemeriksaan yang berasal dari bahasa Latin appellare. Arti banding yaitu pemeriksaan dalam instansi tingkat kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan baik mengenai fakta-fakta maupun penetapan hukum atau undang-undang. Agar perkara itu diperiksa kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus ditempuh proses sebagai berikut. Yang pertama, permohonan pemeriksaan banding secara tertulis diajukan oleh penggugat atau tergugat atau para kuasanya dengan surat kuasa khusus dalam tenggang waktu 14 hari. Yang kedua, membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera. Yang ketiga, panitera mencatat permohonan itu dalam draft perkara. Yang keempat, panitera memberitahukan hal itu kepada terbanding. Yang kelima, selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan itu dicatat. Yang keenam, para pihak dapat menyelesaikan memori banding atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti pada panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang selanjutnya bab 10 mengenai pemeriksaan kasasi. Terhadap putusan terakhir, pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung pasal 131. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1983, Mahkamah Agung menyatakan Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semula lingkungan peradilan. Selanjutnya bab 11 mengenai pemeriksaan peninjauan kembali. Mengenai pemeriksaan peninjauan kembali diatur dalam pasal 132 yang pada ayat 1 dikatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan meninjau kembali kepada Mahkamah Agung. Ayat 2. Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor
14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam peninjauan kembali terdapat beberapa prinsip, antara lain hanya dapat diajukan satu kali saja. Yang kedua, tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang ketiga, dapat dicabut selama belum diputus, dan apabila hal itu terjadi tidak dapat diajukan lagi. Yang keempat, diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya, bab 12 mengenai ketentuan lainnya, ketentuan perahlian dan penutup. Di sini dijelaskan mengenai yang pertama, ketua pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim menurut pasal 133. Yang kedua, ketua pengadilan membagikan semua berkas atau surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim yang untuk diselesaikan, pasal 134. Dalam hal pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara tata usaha negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka ketua pengadilan dapat mengajukan seorang hakim ad hoc atau lay judge sebagai anggota majelis. Yang keempat, ketua pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputus berdasarkan nomor urut. Yang kelima, panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Yang keenam, panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Sengketa yang ke-7, sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya pengadilan menurut undang-undang ini belum diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Yang kedelapan, untuk pertama kalinya pada saat undang-undang ini mulai berlaku, materi kehakiman setelah mendengar pendapat Ketua Mahkamah Agung mengatur pengisian jabatan ketua, wakil ketua, panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan wakil sekretaris sebagaimana dimaksud, dapat menyimpan dari persyaratan yang ditentukan undang-undang ini. Pasal 134. Yang ke-10, undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan peraturan pemerintah selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang ini diundang-undangkan. Baiklah, dalam buku ini hanya terdiri 12 bab. Selanjutnya itu ada daftar pustaka, lampiran 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN, lampiran kedua penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang PT-UN, lampiran ketiga PP Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, lampiran keempat PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaan pada PT-UN, lampiran kelima Kepres tentang pembentukan PT-UN, lampiran keenam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya yang terakhir ada lampiran 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang PT-UN. Baiklah, demikian pembahasan saya mengenai buku referensi yang saya pegang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.